Dan pemirsa telah hadir di studio CNN Indonesia pengamat sepak bola Bung Diego Basro. Halo Bung Diego. Halo Freddy. Sehat ya? Sehat alhamdulillah. Mantap. Kali ini walaupun kita begadang terus nih ya. Begadang tapi tetap fit ya. Iya. Oke. Kalau kita melihat nanti malam bakalan begadang juga nih. Kita Iya, pertandingan betul. untuk menentukan posisi ketiga nih antara Iya. Prancis dengan Inggris. Kalau dari POV-nya Bung Diego, ini kan pertandingan penting nggak penting karena Iya, soalnya dari mantan pelatih Belanda sendiri, Louis van Gaal itu mengatakan ini ya pertandingan penting nggak penting. Kalau dari POV-nya Bung Diego gimana? Ya emang kalau buat negara-negara kekuatan tradisional sepak bola ini pertandingan yang nggak begitu penting ya, perebutan tempat ketiga dan keempat ini. Tapi memang agak berbeda kalau misalkan untuk negara-negara yang di luar kekuatan tradisional seperti Turki misalkan di tahun 2002, kemudian Uruguay di 2010, mungkin negara-negara seperti Maroko atau Norwegia akan menganggap hal ini penting. Tapi buat Prancis dan Inggris ini agak kurang ini ya, kurang seru gitu Ya. buat mereka. Tapi patut diingat Freddy, rivalitas antara Inggris dan Prancis itu sangat mendalam. Ini bahkan lebih kuat lagi dibandingkan Inggris dengan Argentina. Kalau misalkan Inggris dengan Argentina ada background politik perang Malvinas, antara Prancis dan juga Inggris ada background perang 100 tahun. Oh, oke. Di mana dulu ada tokoh seperti King Henry V yang di Battle of Agincourt menjadi pahlawan bagi Inggris, kemudian juga ada Jeanne d'Arc di Battle of Orléans yang menjadi pahlawan bagi Prancis. Ini kemudian membuat rivalitas ini berlanjut hingga di ranah sepak bola. Nah, rivalitas seperti ini yang mungkin akan menjadi bumbu bagi perebutan peringkat ketiga dan keempat. Selain itu juga ada rivalitas untuk mengejar gelar top scorer di Piala Dunia 2026 ini antara Mbappe mungkin akan berhadapan dengan Kane dan juga Bellingham yang sama-sama masih punya kesempatan untuk merebut gelar top scorer tersebut, terutama bagi Mbappe karena ini akan membuat dia menjadi top scorer 2 kali edisi Piala Dunia berturut-turut kalau dia bisa berhasil mencetak gol di pertandingan melawan Inggris. Nah, dengan background seperti ini diharapkan pertandingan menjadi nggak anyep-anyep banget lah malam ini. Nah, itu yang kita harapkan ya, mereka tetap bermain secara suportif dan juga gacor lah ibaratnya. Betul. Nah, tapi kalau berbicara pertemuan antara Inggris dengan Prancis ini sebenarnya 4 tahun lalu sempat ketemu di Qatar kan? Betul. Dan dimenangkan oleh Prancis. Ya. Nah, kira-kira strategi Prancis apakah akan segacor juga di 4 tahun lalu ketika bertemu Inggris di malam nanti? Tentunya memang kalau melihat sejarah pertemuan, Prancis mungkin lebih diunggulkan, tapi ketika itu materi pemainnya cukup berbeda dengan yang ada saat ini, di mana Inggris ada bintang-bintang baru seperti Jude Bellingham, sehingga membuat pertemuan antara Prancis dan Inggris ini cenderung lebih seimbang. Kalau kita lihat di pertandingan ini adalah terkait bagaimana kemudian Thomas Tuchel ataupun Didier Deschamps berusaha untuk membangkitkan kembali moral daripada pasukannya karena mereka mengalami kekalahan yang cukup menohok. Bagi mereka Prancis tidak bisa memberikan jawaban sama sekali terhadap permainan yang ditunjukkan oleh Spanyol. Begitupun Inggris, walaupun mereka sudah sempat unggul tapi dengan kesalahan taktik yang dilakukan oleh Thomas Tuchel membuat mereka akhirnya menjadi tim yang nelangsa gitu di pertandingan semifinal kemarin melawan Argentina. Nah, bagaimana kemudian kedua pelatih ini menumbuhkan kembali motivasi dan kemudian bagaimana mereka membereskan PR-PR di ruang ganti karena menurut berita yang saya baca kemarin tim Prancis telah tiba di Miami, pemain-pemainnya tuh udah minta waktu untuk off gitu, day off, minta waktu untuk libur. Sedangkan Deschamps tidak ingin hal itu dilakukan, mereka harus tetap fokus untuk perebutan tempat ketiga dan keempat. Sedangkan di sisi Inggris kita sama-sama ketahui ada friksi antara pelatih dan juga pemain. Ini tergambar dari wawancara antara Jude Bellingham dan juga Thomas Tuchel setelah pertandingan lawan Norway, di mana Thomas Tuchel mengeluhkan pemain-pemain belum melakukan secara taktik dan teknis hal-hal yang ingin mereka lakukan, sedangkan Jude Bellingham mengatakan bahwa pemain sudah 100% memberikan segalanya di pertandingan tersebut. Nah, ini yang harus coba diselesaikan oleh Inggris dan Prancis menghadapi perebutan tempat ketiga nanti. Jadi kalau istilah kata Thomas Tuchel ini sempat blunder sendiri. Blunder sendiri, betul. Dikalahkan oleh Argentina. Lalu kalau dari sudut pandangnya Bung Diego sendiri, kalau misalnya ada blunder seperti ini, apa evaluasi yang harus dilakukan oleh Thomas Tuchel ke depannya? Apakah mentalitas ini juga perlu digenjot untuk timnas?
Harus ada pemimpin di dalam tim seperti misalkan Mbappe, kemudian juga Dembele, Adrien Rabiot yang mungkin jadi pemain yang senior di timnas Prancis untuk mengumpulkan kembali rekan-rekannya untuk menyadarkan mereka bahwa hey, kita masih bermain di Piala Dunia dan masih ada gelar yang cukup bergengsi yang ini tempat ketiga medali perunggu yang bisa didapatkan daripada mereka pulang dengan tangan hampa. Begitupun pula dengan Inggris di mana mereka ada pemain-pemain senior seperti Harry Kane yang sebenarnya punya kesempatan untuk meraih Ballon d'Or musim ini apabila Inggris berhasil menjuarai Piala Dunia. Akan tetapi itu tidak bisa terjadi. Nah, ini menjadi pelipur lara sebenarnya bagi mereka kalau mereka bisa mendapatkan tempat ketiga medali perunggu. Nah, ini harus pemain-pemain yang menjadi pemimpin ini tampil untuk menyolidkan rekan-rekannya menghadapi pertandingan nanti. Oke, Bung Diego. Kalau kita lihat statistik sendiri nih antara timnas Prancis dan juga Inggris ini sebenarnya kalau dibilang ya 50-50 ya. Kekuatannya 89% sampai 89% juga untuk akurasi umpan. Nah, dengan kondisi yang sebenarnya seperti ini, ada tadi sempat disinggung adalah terkait ruang ganti yang tidak baik-baik saja. Nah, sebenarnya dari Prancis dan Inggris ini apa yang harus dilakukan dalam laga nanti malam? Ya, kalau dari sisi Prancis sendiri sebenarnya kan mereka digadang-gadang sebagai tim terbaik ya di Piala Dunia 2026 ini. Mungkin mengingatkan kita pada Brazil di Piala Dunia 1982 ketika itu dengan Golden Quartetnya yang berisi Falcao, Zico, Socrates dan juga Cerezo. Akan tetapi mereka juga gagal menuju ke final karena kalah oleh Italia. Nah, ini harus diingat kembali oleh Prancis bahwa mereka salah satu tim terbaik dan mereka menunjukkan permainan yang sangat menghibur dari awal turnamen. Hanya di pertandingan semifinal kemarin lawan Spanyol berhasil diredam oleh Spanyol. Ini yang kemudian harus ditumbuhkan lagi oleh Prancis dengan agresivitas pemain-pemain depan mereka, Mbappe, kemudian juga Dembele, Désiré Doué, dan juga Michael Olise. Walaupun mungkin ada kemungkinan juga Prancis akan menurunkan pemain-pemain yang belum sempat diturunkan selama turnamen ini seperti Marcus Thuram misalkan. Nah, secara taktik mereka harus bisa keluar dari pressing yang tinggi dari lawan untuk kemudian pemain-pemain tengah itu bisa mengakses pemain-pemain depan yang cukup eksplosif ini. Di sisi lain, Inggris sudah melihat pertandingan antara Prancis dan Spanyol. Mereka sudah melihat bahwa kelemahan terbesar Prancis adalah di lini tengah dan juga di sisi fullbacknya. Ini yang harus dieksploitasi oleh Inggris, mengingat Inggris juga di lini tengah cukup kuat. Kadang Harry Kane juga turun untuk membantu lini tengah untuk membangun serangan. Ini bisa menjadi ancaman buat Prancis dan juga di sisi-sisi sayap Inggris juga punya pemain-pemain yang berkualitas sehingga ini harus bisa dieksploitasi oleh Inggris dan mereka harus bisa bermain lebih proaktif lagi dan tidak terlalu cepat tutup toko seperti ketika pertandingan melawan Argentina. Ya, harus enjoy the moment sebenarnya, tapi ya tetap harus fokus di kala pertandingan nanti malam ya, Bung Diego. Tapi kalau misalnya kita berbicara lebih lanjut, timnas Prancis dan juga Inggris ini ada pemain yang sebenarnya dari satu tim juga, yaitu adalah dari Real Madrid. Berarti ini pemain-pemain kuncinya. Ini dari Real Madrid. Mbappe, ada Jude Bellingham. Kira-kira dari performa dua pemain ini apa yang masih menjadi catatan? Mbappe apa? Bellingham apa? Kalau untuk Mbappe sendiri sebenarnya ia bermain cukup baik, akan tetapi memang dengan tekanan yang dilakukan oleh Spanyol itu memutus akses dari lini tengah ke lini depan. Sehingga praktis Mbappe tidak mendapatkan suplai bola-bola yang matang untuk menjebol gawang Spanyol ketika itu. Nah, ini menjadi salah satu kunci juga untuk Inggris untuk mengalahkan Prancis. Di sisi sebaliknya di Jude Bellingham juga kemarin dengan permainan agresif yang ditunjukkan oleh Argentina, ia sepertinya kehilangan fokusnya sehingga tidak menemukan penempatan posisi yang tepat dan eksplosivitas seperti yang ia tunjukkan pada pertandingan melawan Norway atau pertandingan melawan Meksiko. Ini kemudian menjadi PR juga untuk Thomas Tuchel bagaimana ia bisa berdamai dengan Jude Bellingham secara mental dan psikologis, sehingga Jude Bellingham bisa tampil lepas di pertandingan perebutan juara ketiga nanti. Oke, harus bisa ngatur emosi juga ya Bung Diego, karena sempat viral kemarin. Viral ya, kemarin juga nepok Valentin Barco kan dia kepalanya. Jadi itu menarik sih, tapi viral akhirnya kita tahu kenapa alasannya. Betul. Nah, kalau gitu kita bahas lebih lanjut. Nanti kita juga akan melihat pertemuan final nih yang ditunggu-tunggu antara Spanyol
dengan tim Argentina. Ini sesuai bajunya sudah disiapkan. Ini pendukung Argentina kayaknya pemirsa. Dari warna bajunya Freddy juga seperti Saya Argentina. masih dari nih. Argentina ya. Sama-sama kita. Sama-sama ya. Kira-kira kalau pertemuan dua timnas ini nanti akan seperti apa? Spanyol dengan Argentina, ada Messi yang akan bertanding. Gimana? Ini ada banyak sekali narasi-narasi yang bisa tercipta di pertandingan ini ya. Tapi buat saya yang paling menarik ini ada benturan peradaban sepak bola yang terjadi antara Spanyol dan juga Argentina. Kita melihat bagaimana ideologi sepak bola Spanyol diterapkan di pertandingan melawan Prancis. Mereka menguasai bola dengan game model mereka yaitu juego de posición, penguasaan bola yang tinggi dan juga dengan struktur bermain yang begitu rapi membuat mereka bukan hanya bisa mengandalkan umpan-umpan pendek untuk membongkar pertahanan lawan, tapi ketika mereka hilang bola mereka bisa langsung cepat menekan lawan mereka untuk merebut bola kembali. Ini yang membuat akhirnya terputus akses dari lini tengah Prancis ke lini depannya, dan ini merupakan ideologi yang sudah mereka tetapkan semenjak mereka masih kecil. Dari kecil hingga timnas senior mereka memainkan sepak bola yang sama, sehingga itu sudah menjadi semacam hafalan bagi mereka ketika mereka tampil di pentas-pentas dunia seperti ini. Sehingga ini tinggal mereka switch saja tombolnya, tinggal bagaimana di lapangan mereka melihat hasilnya. Sebaliknya Argentina juga memiliki ideologi yang kuat, karakter yang kuat, kultur sepak bola yang kuat, di mana mereka memiliki karakter yang disebut Viveza Criolla, sebuah karakter yang dibentuk melalui sepak bola jalanan. Mereka dari kecil bermain di jalanan, di porteros mereka menyebutnya, di ruang-ruang sempit, di mana di tempat-tempat tersebut tidak ada wasit, tidak ada lapangan sepak bola yang proper, sehingga mereka harus kreatif. Secara teknik, secara fisik juga mereka harus agresif. Secara psikologis pun terkadang mereka bertemu pemain-pemain yang tua, atau kalau di sini disebutnya abang-abangan ya, lawan ade-adean. Itu mereka harus bisa menang lawan abang-abangan ini bagaimanapun caranya, sehingga terbentuk mentalitas bahwa mereka harus bisa menang dengan segala cara. Ini terlihat di pertandingan melawan Inggris kemarin bahwa mereka menekan Inggris secara psikologis. Mereka bermain keras, bahkan cenderung kasar untuk merusak ritme dari permainan Inggris, dan mungkin ini dan kemungkinan besar akan terjadi, ini akan diterapkan pada pertandingan melawan Spanyol untuk merusak ritme yang dimiliki oleh Spanyol tersebut, karena Spanyol sangat piawai memainkan penguasaan bola, sangat bagus dalam membongkar pertahanan lawan dengan umpan 1-2, sehingga ritme itu harus dirusak. Dan apabila ini bisa dilakukan, maka ini akan menjadi pertandingan yang sangat-sangat menarik. Menarik dan menggemaskan kayaknya. Betul, betul. Tapi dari background story yang Anda ceritakan, Bung Diego, ini yang menjadi menarik juga adalah dari super shot-nya sendiri nih, dari kedua tim ini nanti akan seperti apa? Karena ada ketentuan yang baru nih kayak gitu. Kira-kira dari Bung Diego gimana? Ya, ini akan menarik ya, apalagi kita melihat ada cerita antara Messi dan Lamine Yamal. Ada fotonya Messi memandikan Lamine Yamal waktu bayi, kemudian mereka bertemu lagi 20 tahun kemudian. Ini seperti pertemuan antara legenda GOAT di masa sekarang dan menuju GOAT yang akan datang. Ini akan memberikan motivasi yang berlebih juga buat Messi, dan motivasi yang berlebih juga buat Lamine Yamal, terutama Lamine Yamal ya, karena di sepanjang turnamen ini belum menunjukkan permainan yang begitu spektakuler seperti yang ia tunjukkan bersama Barcelona dan ketika di Euro 2024 lalu. Nah, ini panggung yang sangat tepat untuk dia menunjukkan bahwa ia adalah GOAT berikutnya. Sedangkan Messi tentunya ingin menutup karirnya mencapai level yang sama dengan Maradona dan Pele. Kita nantikan ya, gebrakan yang terjadi nanti ketika fase final yang akan terjadi pada dini hari ya. Oke, kita nantikan Argentina melawan dengan Spanyol, siapakah yang menjadi juara. Sudah banyak prediksinya, tapi tentunya apapun bisa terjadi, everything can be happen di lapangan. Final semua bisa terjadi. Terima kasih Bung Diego, salam sehat ya. Oke, sukses selalu. Terima kasih. Ya pemirsa, itu tadi dialog kami bersama dengan Diego Basro, pengamat sepak bola. Dan pastikan Anda tetap bersama kami di Gempita Bola 2026, akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda.